Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Limbong, salah satu pelayan Sabda Tuhan yang ada di Paroki Santo Yosef Pandan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kali ini permingguan kita kami akan mengambil tema "Inilah tubuhku dan inilah darahku". Kata-kata ini adalah kata-kata Yesus sendiri ketika dia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan para rasul. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada minggu ini kita telah memasuki dan merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kita tahu manusia tidak bisa dipisahkan yang namanya dengan kebutuhan. Manusia membutuhkan makanan pokok dan minuman setiap hari. Tanpa makan dan minum, manusia tidak akan bisa melanjutkan hidupnya. Tetapi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, maka tubuh kita juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, makan dan minum itulah yang dikenang pada perjamuan malam terakhir antara Yesus dengan para rasul. Pada waktu itu Yesus mengatakan, "Aku rindu makan dan minum bersama denganmu." Hal itu dinyatakannya sebelum dia mengalami sengsara dan akhirnya nanti wafat di kayu salib. Lalu para murid menyiapkan makan, yaitu roti tak beragi. Lalu ada kata-kata Yesus yang mendasari dari setiap perayaan yang kita laksanakan dalam Ekaristi, yaitu kata-katanya, "Inilah tubuhku dan inilah darahku. Kenanglah aku akan peristiwa ini." Dengan demikian, Yesus telah mempersembahkan tubuhnya dan darahnya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seorang tokoh gereja atau disebut juga dengan Bapak Gereja, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia, mengatakan Ekaristi merupakan obat keabadian dan racun bagi kematian. Maka dengan demikian mau mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh kekuatan iman dalam hidup kita. Ketika kita makan dan minum melalui perayaan Ekaristi, kita telah ambil bagian dalam setiap persembahan yang dilakukan oleh Yesus. Pemazmur juga mengatakan, yang kita sering dengar, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu," dan seterusnya. Hal ini Bapak Ibu terkasih mau mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah tubuh daging yang hadir lewat hosti. Ketika kita merayakan Ekaristi dan ketika hosti dan anggur itu telah dikonseklir, maka itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu kekuatan, menjadi sesuatu tubuh Kristus yang hadir dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebenarnya secara imani ada 3 pemaknaan dari Ekaristi itu. Yang pertama, Ekaristi merupakan puncak dari seluruh hidup beriman kita, di mana di dalamnya mengandung kekayaan-kekayaan rohani. Yang kedua, Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari seluruh pewartaan Injil, terutama dalam perayaan-perayaan liturgi kita, terutama dalam sakramen, di mana pusatnya yaitu menjadi sakramen Ekaristi. Dan yang ketiga adalah bahwa Ekaristi merupakan puncak dan pusat dari persekutuan hidup beriman. Di situ ada persekutuan, komunio, hidup bersama. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
Ketika kita mengikuti dan melaksanakan peran Ekaristi, dimanapun, hari-hari besar, pada hari Minggu, di situ kita telah ambil bagian dalam setiap persembahan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Maka diharapkan ketika kita bersatu dengan Kristus, maka kita menjadi garam dan terang bagi sesama. Kita menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Kita mampu memberikan pelayanan terhadap sesama. Apalagi pada masa situasi ini, masa transisi COVID-19 ini. Sebaiknya lah sebagai orang beriman, sebagai orang yang telah bersatu dengan Kristus, yang telah kita dipersatukan dalam komunio, kita mampu untuk saling berbagi, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka komunio yang dimaksud, kesatuan yang dimaksud, itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup keberiman kita. Amin. Halo, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan permenungan kita pada hari Minggu ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga permenungan ini menjadi sesuatu siraman rohani bagi kita semua. Jangan lupa untuk Komsos Paroki kita, ingat like, komen, share, dan subscribe. Ingat selalu, dan Komsos Paroki, yes, Salam, Horas.